Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. Halo sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya Lia Agustina yang akan membawakan podcast BNPB. Podcast BNPB di sini akan menyajikan informasi-informasi terkini terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Di sini karena masih mungkin suasana Lebaran kali ya, Lia mau sedikit kasih pantun nih, boleh ya? Semerbak wangi bunga melati, menebar damai di dalam hati. Lia ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf bila pernah menyakiti. Nah itu aja tadi pantunnya, semoga berkenan. Nah bagaimana nih kabarnya sahabat tangguh yang mungkin sudah kembali dari mudiknya, sudah kembali dari kampung halaman, gimana kabarnya? Pokoknya Lia juga mengucapkan terima kasih buat sahabat tangguh yang terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat di kampung halaman. Jadi mudik aman, mudik sehat, kembali lagi ke perantauan, kembali lagi ke beraktivitas normal seperti biasa dengan aman dan juga sehat. Nah, ngomong-ngomong tentang beraktivitas, nih Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga sudah nih kembali beraktivitas untuk mempersiapkan penyelenggaraan yang sudah di depan mata, yakni Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR. Nah, ini sudah akan kita jelang sebentar lagi di bulan Mei, di tanggal 23 hingga 28 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali. Gimana, sahabat tangguh? Udah daftar atau belum? Nah, di sini pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga kementerian lembaga terkait juga terus nih melakukan persiapan road to GPDRR. Salah satunya adalah menunjukkan cerita dan juga kisah-kisah para relawan dalam penanggulangan bencana. Nih, kenapa nih kita harus angkat para relawan? Nah, jadi sahabat tangguh, relawan atau masyarakat yang membantu penanggulangan bencana ini ternyata banyak sekali. Dan seperti yang sudah kita gaungkan setiap hari bahwa penanggulangan bencana ini urusannya bersama, bukan cuma punyanya pemerintah saja. Ini para relawan sudah meluangkan waktunya dan juga segala mungkin waktu dan juga kegiatannya untuk membantu masyarakat dan juga di sini untuk penanggulangan bencana juga untuk pengurangan risiko bencana. Nah, di sini sudah nggak perlu berlama-lama lagi karena Lia sudah bersama narasumber yakni relawan. Nah, kita langsung aja nih ya, nggak usah berlama-lama, langsung kenalan saja dengan Bapak Iputu Sutawijaya, relawan penanggulangan bencana Provinsi Bali dari Forum Relawan Penanggulangan Bencana. Selamat siang, Bapak Suta, apa kabar? Ya, selamat siang Mbak Lia, selamat siang Sobat Tangguh. Kabar baik, selamat Idul Fitri untuk semuanya. Iya, terima kasih Bapak. Ini Bapak Suta betul ya, ini relawan penanggulangan bencana dari Provinsi Bali. Jadi ini langsung di latar belakangnya langsung di Bali. Jadi aura-aura Balinya udah kelihatan nih. Ini saya panggilnya Bli Suta ya? Iya. Oke. Ini gimana nih Pak persiapan nih sebelum kita mulai nanya-nanya persiapan di sana nih GPDRR udah mulai gaungnya gimana nih? Karena katanya sih di sana udah persiapannya udah luar biasa gitu. Iya. Kalau dari sisi pemerintahnya udah ya, mereka udah menyiapin semuanya, udah melaksanakan simulasi-simulasi, TFG, pengamanan dan sebagainya yang saya tahu ya. Kemudian sudah sudah menyiapkan dokumen-dokumen terkait kesiapsiagaannya dan kemudian dipraktekkan sehingga menjadi dokumen yang implementatif gitu ya. Kemudian kalau dari kesiapan kita di Bali dari sisi relawan dan forum PRB-nya, kami sudah menyiapkan beberapa
Kalau dari kegiatan kami juga kemarin mengadakan beberapa kegiatan Road to DRR juga kita nyebutnya gitu kalau di Bali. Kebetulan kemarin berkaitan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, kita mengadakan apel siaga relawan yang rencananya kami waktu itu menghadirkan 3.000 relawan ya sebenarnya untuk apel bersama, tapi karena waktu itu Pak Sekda menyampaikan jangan ngumpul rame-rame dulu deh, karena kan belum ada yang ngadain sejumlah itu, kita masih masa pandemi. Kalau 500 saya approve, akhirnya kami putuskan untuk mengumpulkan 500 peserta saja. Jadi kita udah apel, kita ingin kita sudah itu ingin menunjukkan sebenarnya bahwa kita dari relawan dari segi personil sudah siap untuk mendukung GPDRR sebenarnya gitu. Kemudian itu kami lanjutkan juga agenda Road to GPDRR-nya dengan mengadakan diskusi terbuka kemarin dengan menghadirkan beberapa narasumber termasuk Pak Sestama. Dari BNPB kita undang, kemudian ada dari Kadin, kemudian dari pemerintah Provinsi Bali sendiri. Nah, di situ kami membuat sebuah diskusi untuk melihat yang pertama seberapa siap sih kita di Bali dalam menyongsong kegiatan GPDRR ini gitu. Nah, kalau dari sisi pemerintahnya mengatakan bahwa sudah sangat siap, venue siap, kesiapan personel siap dan seterusnya. Dan kemudian kalau dari sisi relawan ya kami secara personel sudah siap dan kami sekarang sedang membuktikan dengan ikut berproses mendukung mewujudkan RRI, Rumah Resiliensi Indonesia atau Film Indonesia. Rumah Resiliensi Indonesia. Iya betul. Jadi kami berkontribusi di situ. Kebetulan kami diminta untuk mendukung menyiapkan venue-nya, tempat kegiatannya, dan siang ini kemudian sedang ada proses akan ada proses pertemuan untuk membahas finalisasi hal itu. Itu sementara Mbak Lia terkait dengan GPDRR. Ya, jadi garis besarnya nih Bali benar-benar sudah siap kedatangan tamu dan juga delegasi dari seluruh dunia ya Pak ya. Ya, Astungkare insya Allah. Semoga lancar nantinya ya Pak. Ya. Maaf nih beli Suta ini saya tuh tertarik ya dengan kalau ketemu dengan relawan-relawan ini saya sangat tertarik ya karena tentu saja rekan-rekan relawan ini sudah membantu di lapangan, kemudian meluangkan waktunya, kemudian tenaganya dan sebagainya untuk membantu penanggulangan bencana. Dan juga ini kan dampaknya juga pasti sangat luas ya di masyarakat. Nah, kalau Lia boleh nanya nih ke Suta dan juga mungkin perwakilan dari rekan-rekan relawan di Bali, apa sebenarnya yang mendorong untuk menjadi salah satu relawan di Bali, Pak? Saya mulai menjadi relawan itu kebetulan tahun 2002 ya kalau nggak salah, 2001 mulai ikut daftar di salah satu organisasi di Palang Merah Indonesia kebetulan. Saya daftar di situ, awalnya tidak punya motivasi khusus ya. Hanya kebetulan waktu itu saya melihat ada beberapa rekan yang menjadi relawan, terlibat dalam kegiatan, ada bencana tanah longsor waktu itu di Pancasari tahun 2001, dan saya melihat ada beberapa teman di kampus saya itu ikut terlibat membantu, kayaknya kok keren gitu. Karena pulangnya bawa cerita, nggak bawa oleh-oleh apa-apa, bawa oleh-olehnya cerita gitu. Wah, tadi ya kita seru banget bantuin Bapak A mindahin perangkat alat rumahnya ke tempat yang aman. Wih, seneng kita bisa membantu mereka jadi sekarang selamat, bisa tertolong. Saya mendengar itu merasa sangat keren gitu. Kemudian saya berpikir wah, saya kayaknya ikut aja deh gitu. Nah, kemudian saya daftar, kemudian mulai ikut pelatihan informal, pertolongan pertama dengan mereka, ikut pembalutan, pembidaian, pengangkutan dan seterusnya. Waktu itu belum dapat ilmu tentang kebencanaannya, belum, masih pada skop pertama. Dan kemudian tahun 2002 kalau kita ingat di bulan Oktober itu ada kejadian bom Bali yang pertama. Nah, saya terlibat langsung di situ di proses penanggulangannya. Kemudian itu kayaknya yang kemudian menjadi momen titik yang sangat meyakinkan saya untuk terus menjadi relawan sampai saat ini. Karena di situ saya melihat ada begitu banyak korban, karena saya ikut dari malam kejadian sampai kemudian hampir lebih dari 1 bulan penanganannya. Karena di malam kejadian kami semua fokus melakukan evakuasi, memilah korban selamat, korban meninggal, membantu mengevakuasi ke rumah sakit, kemudian
ketika di rumah sakit saya ikut lagi terlibat. Saya dilibatkan dalam proses penyatuan hubungan keluarga namanya kan. Jadi bagi mereka yang merasa kehilangan, saya diminta untuk membantu menghubungkan supaya bisa menemukan atau memastikan paling tidak apakah yang dicari ini menjadi korban ataukah tidak gitu. Dan setiap hari saya melihat orang bersedih dan sebagainya, itu kemudian semakin menguatkan saya untuk meyakinkan saya menjadi, saya harus tetap jadi relawan gitu. Karena kemudian setelah itu saya diminta untuk membantu pengelolaan jenazah sampai hampir 1 bulan. Dan di situ kemudian saya menyadari tidak semua orang siap secara mental untuk melakukan itu. Dan saya merasa, waktu itu ya masih sangat muda kayaknya. Wah, saya diperlukan di sini nih. Dan semakin memantapkan saya bahwa saya harus tetap jadi relawan. Gitu. Dan kemudian setelah itu mendapatkan semakin banyak pelatihan, pendidikan, dan itu membuat saya semakin mantap kemudian untuk meyakinkan diri bahwa ya saya harus jadi relawan gitu. Dan dengan dilibatkan kemudian di berbagai kegiatan kebencanaan, kalau dulu lebih banyak direspon ya sebenarnya saya. Ikut ke Aceh, kemudian ikut ke Yogyakarta, ke Padang, dan dari setiap penugasan itu kan ada pengalaman-pengalaman yang saya belum pernah alami sebelumnya, terutama pengalaman bisa berbagi kepada orang lain, dan itu saya merasa sangat menemukan banyak kebahagiaan, bukan kebahagiaan melihat orang susahnya ya, tapi bisa merasakan kebahagiaan menjadi bagian dari kesusahan itu. Gitu. Jadi itu semakin hari ya semakin membuat saya menjadi semakin yakin bahwa saya memang harus jadi relawan gitu. Gitu Mbak Lia. Jadi Bli, yang membuat Bli semakin tadi memantapkan diri adalah pengalaman berbagi, kemudian merasakan di tengah-tengah kesulitan korban mungkin ya pada saat terjadi bencana tadi di Bom Bali, pasti itu ya tadi betul sekali ya, bahwa tidak semua orang siap menjadi relawan, punya mental yang kuat. Mungkin saya sendiri yang di BNPB ketika bertemu ini juga ciut juga mentalnya gitu. Tapi kan karena memang ini mungkin panggilan hati ya, Beli ya sudah jadi menguatkan hatinya untuk kembali lagi jadi relawan. Luar biasa. Dan kemudian ada satu hal yang membuat saya kemudian semakin punya kebanggaan ya menjadi relawan itu, karena dengan kemudian lahirnya BNPB itu kan ada semacam statement resmi dari pemerintah bahwasanya bencana itu harus bersama. Di segitiga itu kan ada masyarakat, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan relawan adalah bagian dari masyarakat. Di situ saya secara pribadi paling tidak merasa ada pengakuan mulai, kita diakui oleh pemerintah. Betul. Itu kemudian memberikan rasa bangga yang pertama ya, walaupun kemudian ada beberapa hal yang saya rasa memang perlu dari entah saya nggak tahu apakah pemerintah atau ke siapa kemudian yang menurut saya memberikan perhatian di sisi itu terhadap relawan. Pengakuan bahwa dia adalah bagian dari penanggulangan bencana sudah diberikan dengan menyebutkan di segitiga itu. Tapi kemudian setelah diberikan pengakuan ditugaskan, ada satu hal yang sebenarnya menjadi perhatian saya sampai saat ini. Dan kebetulan saya sekarang ada di Forum Relawan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali sebagai ketuanya. Saya ini menjadi semakin menjadi perhatian saya bahwasanya di setiap penugasan itu ada satu hal yang sampai saat ini masih dilupakan Mbak Lia terhadap relawan, yaitu proteksinya. Proteksi dalam tanda kutip misalnya sampai saat ini saya belum banyak melihat ada relawan yang dibekali dengan asuransi penugasan misalnya ketika sedang bertugas. Yang padahal relawan ketika bertugas itu mereka sudah merelakan waktunya, tenaganya, meninggalkan keluarganya. Ya, saya menyampaikan ini bukan dalam konteks berpamrih ya. Saya udah ini bantu doang, tapi saya berharap ini sih menjadi kesadaran bersama gitu bahwasanya relawan itu sebagai manusia ya perlu untuk dilindungi ketika sedang bertugas. Gitu. Apalagi kita tahu sendiri jika itulah penugasan di fase tanggap darurat, situasi di tanggap darurat kan situasi yang sangat tidak menentu gitu. Tidak ada yang tahu apakah yang pergi ke sana akan pulang dengan selamat. Itu yang paling buruk kan Mbak. Nggak ada yang tahu gitu. Jadi dan sampai saat ini sekali lagi saya masih belum banyak melihat ada relawan yang disiapkan misalnya itu fasilitas asuransi oleh
baik organisasi yang menugaskan atau misalnya ketika ditugaskan oleh BNPB atau BPBD, dia dilengkapi itu dengan oleh BPBD-nya. Yang menurut saya itu adalah sesuatu yang ke depan harus kita pikirkan bersama-sama gitu. Baik, Gitu, ini Pak. poin penting ya Pak ya, bahwa sebenarnya proteksi itu Betul. sangat penting dan juga jadi perhatian bersama. Semoga nih nanti jadi salah satu poin juga yang akan didiskusikan, yang akan diutarakan di perhelatan GPDRR, karena ini momennya tepat sekali ya Pak, nanti Beli Suta bisa bicara bahwa proteksi tidak hanya relawan di Bali, bahkan mungkin di Indonesia. Betul, dan juga mungkin di ini bisa saya sampaikan karena kebetulan saya selama menjadi relawan kan kebetulan punya kesempatan bertugas juga lintas negara. Nah, jadi ketika saya ditugaskan oleh lembaga internasional, dulu misalnya saya ditugaskan oleh Federasi Palang Merah Internasional, ketika saya bertugas ke situ bencana, saya diberikan proteksi oleh mereka. Tapi ketika di internal di negara sendiri kok tidak gitu. Nah, kemudian saya merasa ini sebenarnya sangat penting gitu. Karena ketika misalnya saya bertugas, meninggalkan keluarga, kemudian terjadi sesuatu dengan saya, keluarga saya ini siapa yang akan sebenarnya mengurusi kan gitu. Ya, dan saya paham kami ini selama ini bertugas ya dengan kesukarelaan. Tapi kemudian saya juga sadar bahwasanya sukarela aja nggak cukup ternyata gitu. Betul. Karena kita sudah sukarela, tapi ketika terjadi sesuatu, katakanlah saya meninggal di penugasan. Anak Lalu istri apa yang saya, terjadi? apa yang terjadi dengan mereka gitu. Dan ini sebenarnya kemudian kalau di Bali sendiri kami sudah berusaha mencari jalan keluar, termasuk kebetulan di forum PRB Bali itu kan kami ada 5 subforum di bawahnya. Ada forum relawan sendiri, kemudian ada forum IABI, forum perguruan tinggi untuk mengurangi risiko bencana, kemudian ada forum Wapena, dan forum kemitraan dunia usaha tangguh bencana. Nah, kebetulan di forum kemitraan dunia usaha tangguh bencana itu ada salah satu anggotanya adalah praktisi di manajemen risiko keuangan. Nah, kami sedang berusaha untuk mengalokasikan waktu bagaimana teman-teman di relawan nanti bisa diedukasi terkait itu. Gitu. Ini langkah awal untuk sebagai persiapan sebelum entah pemerintah atau organisasi relawannya memberikan perhatian dalam bentuk proteksi asuransi itu. Jadi kami ingin ingin memberikan edukasi dulu ke kawan-kawan kami. Ya udah kita siapin diri dulu ya sebelum pemerintah atau siapapun peduli dengan kita peduli dengan diri kita sendiri gitu. Ini poin yang sangat penting. Ini baru pertanyaan awal nih sudah sangat intens nih pembicaraan kita. Langsung to the point. Tapi gara-gara ngomongin relawan ini. Iya ya, tapi ini penting banget, memang penting sekali ya Bli, bahwa kita jangan sampai ketika terjadi bencana ada bencana susulan gitu. Betul. Jangan kita harus siapapun sebagai di sana relawan ataupun dari komunitas manapun tetap juga harus terproteksi dirinya. Semoga ini bisa nanti ya podcast ini bisa didengarkan, bisa semoga ya, semoga. Amin. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, terkait tadi sudah banyak sekali tadi diceritakan bagaimana kiprah Beli Suta di penanggulangan bencana tidak hanya di dalam, ternyata di luar negeri juga. Tapi kalau dari sekitar Bali sendiri, setahu saya ada desa tangguh bencana. Kalau dari Beli Suta sendiri, keikutsertaan Beli Suta di desa tangguh bencana di Bali boleh diceritain apa nih? Oh ya, saya mulai terlibat itu 2000. Saya terlibat secara resmi ya maksudnya. Menjadi bagian dari orang yang terdaftar namanya terlibat. Gitu. Itu 2015. Kemudian sebelumnya itu saya membantu teman yang menangani Destana juga. Gitu. Tapi sebelum di Destana saya juga sudah terlibat di beberapa kegiatan pengembangan kesehatan bencana berbasis masyarakat dengan organisasi lain. Di Bali dan juga di Lombok. Kemudian 2012 saya pulang ke Bali, 2014 tahu ada di sana, bantu mereka. Loh kok serupa, kok mirip, kok saya rasanya pernah melakukan gitu. Kemudian 2015 ada lowongan fasilitator untuk itu, saya mendaftar, kemudian diterima, kemudian diberikan pembekalan. Kemudian ya mulai saat itu saya terlibat menjadi fasilitator di Destana jadinya. Nah, salah satu desa yang di awal yang waktu itu kami dampingi adalah Desa Ulakan di Karangasem. Kemudian 2016 ada pemeriksaan lagi, saya daftar lagi.
kemudian diterima lagi untuk mendampingi desa Sulangai namanya di Kabupaten Badung. Kemudian sekitar 6 bulan berproses kalau nggak salah, kami mengerjakan apa yang diharapkan oleh panduan gitu dan selesai. Dan kemudian yang menyenangkan buat saya dari mengerjakan desa ini adalah terutama yang di Sulangai ya. Kalau yang di Ulakan itu saya senangnya ketika terjadi Gunung Agung kemarin, itu relawannya masih ada. Gitu. Relawannya masih ada walaupun tidak terorganisir waktu itu tidak terorganisir dengan baik. Kebetulan saya berkunjung ke sana, saya ketemu dengan salah satu orang yang ikut di Pokja. Saya tanya, nih teman-teman relawan desa yang dari desa sana ada nggak? Oh, itu semua ada di DU katanya. Dan saya kunjungi mereka, wah seperti reuni lah akhirnya, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Dan saya melihat mereka berpartisipasi aktif waktu itu di pos induk. Kebetulan mereka karena orang lokal di desa itu, pos induknya ada di desa Destana itu gitu. Dan relawannya kemudian yang mengelola dapur umumnya. Dapur saya itu sangat menyenangkan, pernah berlatih bersama dengan mereka, kemudian melihat mereka berdaya guna ketika diperlukan, itu menyenangkan buat saya. Kemudian kalau yang di Sulangai itu sampai saat ini saya masih terhubung dengan grup mereka, grup relawan desa Sulangai itu. Jadi ada update apa atau mereka ingin nanya apa tuh mereka biasanya nanya di situ, atau banyak dari mereka yang sampai sekarang masih nanya personal misalnya, ngirim WhatsApp dan sebagainya. Dan sampai saat ini kalau saya lihat di grup, anggota yang pernah ikut terlibat di pembentukan Destana itu sangat aktif di desa. Walaupun misalnya untuk skala kecil ya, ada karena Sulangai itulah desa dengan banyak pepohonan besar, ketika ada pohon tumbang, mereka yang bergerak membersihkan. Kemudian ada saluran irigasi yang berpotensi menghambat lalu lintas, mereka yang mengerjakan itu. Itu buat saya udah sangat menyenangkan gitu, karena paling tidak kalau dari cerita mereka bahwasanya dulu mereka merasa jika terjadi sesuatu seperti itulah hanya bagian dari orang yang ada di depan tempat kejadian. Dengan melihat itu mereka posting di grup, mereka melakukan, saya merasa paling tidak itu mereka sudah merasa itulah bagian dari bagian dari yang harus mereka tangani gitu, entah ada di depan rumahnya ataupun tidak. Dan itu sudah sangat menyenangkan buat saya. Jadi memang karena banyak pendekatan ya. Nah, kalau beli Suta sendiri ini kan tadi banyak sekali ya, sudah mungkin di beberapa desa, bahkan sampai di provinsi yang lain, tadi termasuk Lombok ya tadi kalau saya tidak salah. Iya, di Lombok benar. Nah, ini pasti kan setiap desa mungkin pendekatannya beda-beda ya, karena masyarakatnya berbeda, latar belakangnya, mungkin kalau di Bali adatnya juga berbeda gitu. Nah, ini pendekatannya atau metode-metode apa nih yang digunakan oleh rekan-rekan dari khususnya Beli Suta sendiri, dan mungkin ada kendala atau mungkin ada kesulitan-kesulitan nih, boleh diceritakan? Oke. Kalau metode pendekatan secara umum sih sama ya, karena kebetulan lokasi pembentukan desanya di Bali dan saya orang Bali. Hal yang pertama saya lakukan adalah memastikan saya berkomunikasi dengan bahasa Bali. Nah, jadi dengan saya memulai komunikasi dengan bahasa Bali, respon yang saya dapat selama ini yang pasti mereka merasa ngobrol dengan saudaranya. Nah, jadi ketika menggali persoalan terkait yang ada di desa itu, kemudian ya sudah tinggal mengalir begitu saja jadinya gitu. Akan berbeda mungkin ketika saya memulai dengan bahasa Indonesia, orang mulai pasang sekat dulu ya, atau apalagi pasang jarak dulu. Ini siapa ini gitu. Tapi ketika ngomong dengan bahasa Bali, kemudian saya sampaikan bahwa saya orang Bali, saya akan mendampingi dalam proses ini, tujuannya ini dan sebagainya. Biasanya mereka langsung guyub sih, langsung ngobrol. Dan kemudian saya juga secara personal tidak pernah membatasi komunikasi. Jadi siapapun yang ingin beli, saya boleh nggak nanti kalau nanya ini minta lewat WA, silahkan. Atau boleh nggak suatu saat nanti kami undang untuk sekedar ngobrol informal, ngumpul di rumahnya si A, saya bilang silahkan saja, nggak masalah gitu. Jadi ruang-ruang itu saya buka, jadi dengan harapan ya mereka tidak merasa ada sekat antara mereka dengan saya gitu. Dan juga salah satu kuncinya yang saya gunakan adalah saya selalu mengatakan diri saya adalah relawan gitu. Relawan, dan ketika mengatakan itu mereka biasanya respon pertama langsung nanya, ngapain aja ini gitu. Oh, saya melakukan ini, dan mulai bercerita, kemudian dan banyak dari mereka yang kemudian tertarik untuk
melanjutkan aktif menjadi relawan desa biasanya. Gitu sih, Pak. Jadi memang rekan-rekan relawan ini yang membuka sekat-sekat untuk informasi dan juga pendekatan-pendekatan di desa, khususnya desa-desa ya, karena Iya, kalau betul. tanpa rekan-rekan dari relawan mungkin kami yang di pusat ini untuk melakukan pendekatan ya itu tadi pasti agak sulit ya. Iya. Gitu. Nah, kalau mungkin ada cerita-cerita nih karena sudah banyak nih, sudah mungkin dari 2001 tadi ya Iya. disebutkan sudah ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Mungkin ada Mm-mm. cerita yang bisa disampaikan pengalaman menjadi relawan baik mungkin di dalam atau di luar. Boleh diceritakan? Ya, kalau pengalaman sih pengalaman pertama saya yang paling berkesan ya. Oh iya Pengalaman iya iya, pertama. betul betul. Ya, karena menjadi relawan, kemudian diterima, langsung dapat peristiwa sangat besar, yaitu bom Bali 1 yang 2002 itu. Bagaimana saya di malam itu melihat, mohon maaf ya, itu korban dengan kondisi yang sangat tidak ideal semuanya. Gitu. Sampai kita tahu dampak ledakan itu seperti apa, kemudian belum lagi setelah meledak ternyata ada kebakaran dan sebagainya. Jadi kondisinya sangat tidak ideal, itu memberikan sebuah apa ya, pengalaman ujian mental buat saya. Gitu. Tapi kemudian sangat bersyukur saya bisa lalui dengan tanpa mengalami perubahan status mental kalau orang bilang gitu. Jadi saya tetap sehat, saya bisa tetap tabah dan kemudian bisa melalui itu. Yang kemudian ini kemudian menjadi modal baik saya ternyata ketika kemudian ikut penugasan ke Tsunami Aceh. Dengan sudah punya pengalaman di Bom Bali 1, kemudian melihat kondisi di Aceh, saya tidak waktu itu sangat bersyukur tidak perlu adaptasi lama untuk bekerja, udah langsung bisa ikut berpartisipasi bekerja gitu. Itu yang ini yang terkait dengan respon. Kalau yang kemudian kalau terkait kendalanya namanya bekerja di lapangan dalam situasi darurat itu kendala pasti segala keterbatasan akses ya. Akses komunikasi, akses jalan, akses kemudian kadang jangan akses jalan ya, akses untuk tidurnya susah ya. Nyari tempat tidur di mana susah gitu kadang-kadang. Nah, itu sih. Kemudian kalau di Destananya itu yang berkesan buat saya adalah hampir di semua tempat yang kemudian orang yang kita dampingi itu bisa membuktikan diri berdaya, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat sangat besar ya. Kendala yang kalau yang di Destana biasanya kan bagaimana memulai komunikasi aja sebenarnya. Kita sebagai orang asing datang ke suatu tempat, kemudian bagaimana kita harus mengenali karakter masyarakatnya, kemudian yang kita kumpulkan kan bukan 1-2 orang. Biasanya kalau yang di program Destana yang kan paling nggak 30 orang kita kumpulkan tuh. Ada 30 kepala, 30 karakter. Ya kendalanya adalah berusaha memahami dalam waktu singkat karakter dari masing-masing orang sehingga kita bisa menentukan bagaimana metode yang tepat untuk tetap berinteraksi dengan baik dan lancar dengan mereka gitu sih. Ininya. Baik, itu tadi apa namanya cerita baik, kemudian pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibagikan ke rekan-rekan juga pada penggiat kebencanaan yang lain, karena mungkin pengalaman ini yang akan menjadi dasar bagaimana sih pada saat di lapangan gitu kan, tadi butuh mental yang kuat, nggak semua orang juga punya, walaupun ingin membantu tapi kadang-kadang ya mentalnya nggak kuat gitu, betul ya. Terus ya, dan itu salah satu ternyata setelah saya ingat-ingat lagi kenapa saya mampu melewati, ternyata bukan kebetulan, tapi kemudian setelah saya ingat karena saya sudah mendapatkan ilmu-ilmu, pelatihan-pelatihan terkait bagaimana melakukan tindakan-tindakan itu di lapangan. Termasuk misalnya ketika kita bertugas di lapangan dalam kondisi darurat, bagaimana kita harus mampu mengenali diri kita, kapan kita mengalami stres, kapan kita tidak stres, dan ketika stres apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, itu kebetulan pelatihan sudah pernah kita dapatkan, sehingga ketika kita bertugas di lapangan tinggal mempraktekkan. Jadi kemudian kesimpulan saya, sangat penting bagi kita relawan untuk memiliki bekal yang cukup dari segi keterampilan sebelum kita mulai bertugas. Karena kan terkadang kita ada yang lebih dulu kan semangat kita ini. Semangat ingin menolong, boy luar biasa pengen datang, begitu kita mendengar Lombok gempa banyak korban, aduh udah
udah berontak-berontak nih pengen loncat ke situ gitu kan. Kadang-kadang kita lupa kita punya cukup kemampuan nggak, punya cukup keterampilan tidak gitu. Nah, kemudian kalau dari kesimpulan saya, kenapa saya bisa kemudian survive di berbagai penugasan, salah satu kuncinya adalah itu. Kita harus memiliki cukup keterampilan untuk bertugas di kebencanaan. Gitu. Baik. Nah, ini nih penting nih untuk sahabat tangguh mungkin yang mau misalnya daftar menjadi relawan, karena pasti banyak sekali ya. Saya juga bertemu dengan banyak pemuda di beberapa daerah. Nanya kan kalau mau gabung jadi relawan tuh gimana sih? Kan mungkin kalau dari rekan-rekan yang masih muda punya semangat luar biasa yang membantu, tapi mungkin kapasitasnya yang belum. Jadi itu ternyata memang tadi bekal untuk bekal keterampilan, pengetahuan tentang penanggulangan bencana secara dasar basicnya mereka harus tahu dulu ya, Beli Suta ya. Jadi ketika di lapangan sudah tahu apa yang akan dilakukan. Betul sekali. Ini nih penting banget ya untuk rekan-rekan yang mau jadi relawan atau yang ingin berperan atau ingin lebih mendalami dan penanggulangan bencana. Kalau tuh mungkin tidak punya dasar pengetahuan kebencanaan, Mbak Lia, ketika ada tanda kutip nih lowongan penugasan relawan, paling enggak kita melihat dulu apa sih kemampuan yang saya miliki. Kemudian kita diumumkan bahwa dibutuhkan relawan jenis ini, tinggal melihat, oh saya cocok nggak di situ. Ketika cocok tinggal melanjutkan melamar, tanda kutip, kan itu ketika nggak cocok ya udah kan giliran ketika skill saya dibutuhkan deh gitu. Karena kan kadang di kebencanaan kan kita membutuhkan skillnya bukan hanya sekedar di manajemen bencananya, kadang ada beberapa skill khusus yang sudah orang miliki tapi orang tersebut misalnya belum terlatih tentang dasar manajemen bencana, tapi punya kemampuan yang dimiliki yang dibutuhkan di lapangan. Contoh misalnya ketika di Aceh dulu, mungkin tidak semua orang itu terlatih dasar manajemen bencana, tapi di sana waktu itu bukan guru misalnya, dan orang-orang ini punya keterampilan guru, jadi mereka tidak harus maju di awal ketika proses evakuasi, mereka bisa maju berikutnya ketika pada proses recovery kan gitu, bahwa sekolah darurat dibuka perlu guru, mereka bisa masuk di situ. Jadi pola ini juga bisa diterapkan untuk teman-teman yang memang belum terlatih di kebencanaan misalnya. Tinggal melihat skill apa sih yang saya miliki yang bisa kita kontribusikan. Tinggal melihat momennya untuk masuknya gitu. Betul. Jadi memang yang harus tahu dulu nih kita punya kapasitas apa nih. Betul. Oh saya bisa dekat dengan anak-anak, mungkin bisa di penampungan atau psikologi. Iya, dukungan psikologi. Jadi banyak hal penanggulangan bencana tidak hanya untuk evakuasi ya, tidak untuk pada saat tanggap darurat, tapi dari sebelum misalnya mitigasi atau setelah misalnya pada saat banyak hal yang bisa dibantu. Ternyata penanggulangan bencana relawan ini penting sekali karena dari asam kita ikut terlibat. Iya, dari tadi kan saya ngomong di kesiapsiagaan kita ikut, respon ikut kan, di rehabilitasi juga ikut. Betul, itu betul ya dari A sampai Z. Nah, ini ini sudah di akhir pertanyaan nih Beli Suta nih. Kita sudah sebentar lagi kita akan menghelat GPDRR nih sebentar lagi tanggal 23 hingga 28 Mei mendatang. Nah, mungkin ada harapan khusus Beli Suta ataupun relawan-relawan yang di Bali khususnya ya. Ini dalam forum ini apa nih harapannya, apakah untuk relawan di Indonesia dan juga nanti mungkin bisa diutarakan di event tersebut. Kalau tadi sudah saya sampaikan secara tersirat di depan ya, saya sangat berharap ada semacam kesepakatan nantinya yang bisa dihasilkan tentang bagaimana memberikan proteksi kepada relawan ini ketika sedang ditugaskan, baik untuk prabencana, saat bencana maupun pasca bencana. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu belum banyak yang melirik gitu, sehingga kalau nanti ini ada yang menyuarakan di forum nanti, harapannya orang mulai bahasanya ngeh ya, ngeh, oh iya ya, bagian ini selama ini di relawan tanda kutip udah diminta bertugas, tapi bagian ini belum ada yang ngurusin, belum ada yang perhatikan gitu, sehingga kemudian mulai ada inisiatif untuk menentukan siapa yang nanti diharapkan mengawali untuk memperhatikan. Itu sih Mbak kalau dari sisi relawannya. Gitu. Baik, tadi sudah kita
sudah kita jabarkan ya tadi betapa Iya, pentingnya rekan-rekan relawan ini karena sudah ikut berpartisipasi tidak hanya pada saat tanggap darurat, tidak hanya pada saat kejadian bencana, tetapi lebih dari itu. Kemudian juga bagaimana rekan-rekan relawan ini membuka sekat-sekat yang di desa-desa, bagaimana komunikasi itu tetap terus terjalin, bisa lebih cepat komunikasinya, juga mitigasi-mitigasi terus ini terjaga, dibantu oleh rekan-rekan relawan. Nah, ini tadi kalau Bli Suta mengatakan dengan BNPB merasa sudah ikut kebanggaan tersendiri karena diakui sebagai masyarakat juga ikut dalam penanggulangan bencana. Kita juga dari BNPB dan juga pemerintah Indonesia juga ikut merasa bangga dengan rekan-rekan relawan di daerah yang tadi ikut terus mengawal bagaimana ketangguhan bangsa ketika menghadapi bencana. Nah, ini boleh Lia satu harapan lagi, Mbak? boleh silahkan. Harapan saya sih bukan terkait dengan GPR, itu terkait dengan BNPB-nya ya. Ya. Saya berharap karena BNPB menjadi badan yang mengurusi kebencanaan yang secara langsung akan bekerja langsung dengan relawan. Saya sih berharap BNPB menjadi badan yang dekat dengan relawan, gitu. Secara kelembagaannya, kemudian ya personalnya juga menjadi personal yang dekat dengan relawan lah, gitu. Karena relawan itu kan dunia yang kadang sangat tidak formal, gitu. Sehingga saya berharap BNPB sebagai badan yang terdekat dengan relawan mendekatkan ke pola itu, gitu. Sehingga misalnya untuk ngobrol dengan orang BNPB nggak harus protokoler, nggak harus segala macam gitu. Jadi karena itu gampang diajak ngobrol intinya gitu. Sehingga kemarin kami misalnya sangat senang di Bali ketika Pak Sestama berkenan hadir di acara diskusi kami dan kami undang untuk buka puasa bersama, lesehan dengan nasi jinggo harga 10.000. Beliaunya berkenan, kami di Bali itu kami sangat merasa senang, Mbak. Sangat senang dan sangat berterima kasih masih ada yang karena aku itu pejabat yang mau begitu. Gitu. Saya bukan mau apa istilahnya memuji-muji enggak ya. Ini kejadian kemarin gitu. Jadi kami masih berharap ada secara umum orang-orang di BNPB yang seperti ini ke depannya, jangan sampai setelah pensiun nggak ada lagi yang begitu gitu. Siap. Terima kasih. Sama-sama Bli Suta, semoga ini tersampaikan semuanya, poin-poinnya sangat penting dan juga sangat memang diperlukan ya untuk penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya juga BNPB, badan yang terus bebenah, yang terus dibantu oleh rekan-rekan relawan di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak Iputu Sutawijaya sebagai Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali. Sehat terus Bli Suta. Baik, salam sampai sehat, ketemu. Sampai ketemu, salam tangguh. Salam tangguh. Sampai ketemu ya nanti di Bali kita. Sampai ketemu. Baik, selamat siang. Baik, terima kasih. Sahabat Tangguh itu tadi podcast Bincang-Bincang saya dengan Iputu Sutawijaya sebagai Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali. Semoga informasinya di sini dapat terima dengan baik. Semoga semua yang disampaikan dapat diimplementasikan, harapan-harapan dari rekan-rekan relawan juga dapat tersampaikan, sehingga nanti kita punya nih jalan keluarnya bersama. Sekian dulu podcast bersama Lia di sini. Kita nanti akan bertemu lagi karena kita akan terus to GPDRR sampai dengan Mei mendatang. Sampai ketemu di podcast BNPB selanjutnya. Sampai jumpa.